Pemirsa Hasanah, perjalanan kami lanjutkan ke Yordania, negara yang dahulu termasuk bagian dari wilayah Syam. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menegaskan keberkahan yang Allah berikan di daerah ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Al-Quran Surah Saba ayat 18. Menurut para ulama, negeri-negeri bekas wilayah Syam yang penuh berkah ini meliputi Palestina, Lebanon, Syria, termasuk Yordania. Di negeri-negeri ini juga terdapat makam beberapa nabi dan sahabat. Seperti makam Nabi Syuaib alaihi salam yang juga mertua Nabi Musa. Sebuah masjid berdiri terpisah di sebelah bangunan makam. Meski kecil, namun tampak rapi dan teduh. Ya, kompleks makam Nabi Syuaib ini memang terletak di lembah Syuaib, di wilayah perbukitan asal Yordania. Di sebuah bukit indah, masih di kota asal, terletak makam Nabi Yusha bin Nun. Dialah pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Namanya Allah singgung dalam kisah Nabi Musa di surah Al-Maidah, Kahfi, dan Al-Waqiah. Firman Allah dalam Al-Quran, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Kedua orang itu berdasarkan pendapat ulama adalah Nabi Yusa atau Yosua dalam Taurat dan Khaleb. Makam Nabi Yusa panjangnya sekitar 10 meter. Namun bukan berarti Nabi Yusa dahulu setinggi ini. Makam ini telah beberapa kali mengalami pemugaran selama berabad-abad keberadaannya. Karenanya letak sebenarnya makam asli beliau pun tak bisa lagi dipastikan. Namun posisinya tak jauh dari kisaran panjang makam ini. Di negeri ini, kami juga berkunjung ke beberapa peninggalan sejarah. Salah satunya, Goa Ashabul Kahfi yang berada di daerah Abu Alanda, Amman, Yordania. Tepat di samping Goa Ashabul Kahfi, terdapat bangunan masjid. Konon dulunya bangunan ini merupakan tempat ibadah kaum Nasrani. Dan dirubah fungsinya sejak masa Kesultanan Umayyah. Dan pada 2006 silam, Raja Yordania meresmikan masjid baru di lokasi tersebut yang diberi nama Masjid Ashabul Kahfi. Meski keberadaan Gua Kahfi sendiri memiliki banyak versi, namun Gua Kahfi di Yordania memiliki kemiripan secara geografis dan kisah di dalamnya, yaitu sebuah gua di pegunungan yang berada tak jauh dari pusat kerajaan. Menurut para ahli sejarah, kisah ini berlatar di Yordania sekitar tahun 250 Masehi. Di mana 7 pemuda beriman diriwayatkan melarikan diri dari kejaran Raja Dicyanus, penguasa Romawi yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kisah mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 10 dan 11. Disinilah dulu ketujuh pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi bersama anjing bernama Khitmir menjaga mereka. Di dalam gua ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka selama 300 tahun Masehi atau selama 309 tahun menurut hitungan Hijriyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Kini di dalam gua tersebut terdapat 3 serambi dengan bentuk atap melengkung. 2 serambi diantaranya masing-masing memiliki 2 makam batu. Disitulah tubuh Ashabul Kahfi dikuburkan. Namun kini semua tulang yang tersisa ditempatkan di salah satu makam batu tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, menangis itu dalam agama sangat istimewa. Setetes air mata bisa memadamkan api neraka. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Memang, menangis itu fitrah. Bila datang, biasanya tidak bisa dibendung. Dalam agama, menangis boleh dilakukan, asal tidak disertai sikap yang menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena air mata atau kesedihan hati, tetapi akan menyiksa atau menyayangi karena ini. Beliau menunjuk lidah. Tetesan air mata karena syukur dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memadamkan lautan api. Tangisan inilah yang paling jujur dan paling kuat menggambarkan hati yang takut. Tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang paling utama dan memiliki kemuliaan tertinggi. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu kembali masuk ke dalam payudara. Beliau juga bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah daripada 2 tetes dan 2 jejak, yaitu setetes air mata karena takut kepada Allah dan setetes darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Sedang yang 2 tanda adalah jejak di jalan Allah dan jejak pelaksanaan salah satu kewajiban dari Allah. Dalam hadis lain, Rasul SAW menjelaskan bahwa orang yang berzikir sendirian sambil berlinang air mata termasuk salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan lain selain naungannya. Abdullah bin Umar juga pernah berkata, berlinang air mata karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Ka'ab al-Ahbar, seorang sahabat Nabi, juga mengatakan, menangis karena takut kepada Allah hingga air mataku mengalir di kedua pipiku lebih aku sukai daripada bersedekah dengan emas seberat tubuhku. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi SAW juga sering menangis. Terkadang beliau menangis karena rasa sayangnya kepada salah seorang yang meninggal, atau takut umatnya tertimpa azab, atau menangis saat membaca Al-Quran. Bahkan ketika beliau menangis, seringkali diikuti oleh para sahabatnya. Suatu ketika, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengisahkan, salah seorang anak laki-laki putri Nabi SAW sedang menghadapi kematian. Lalu putri beliau mengutus seseorang untuk memanggil beliau. Rasul lalu mengirim pesan, sesungguhnya bagi Allah segala yang diambilnya dan segala yang diberikannya, setiap orang akan hidup hingga ajal yang telah ditentukan. Maka bersabarlah dan memohonlah kebaikan kepada Allah. Mendapat pesan ini, putri beliau mengirim utusan dan bersumpah demi Allah agar beliau sudi datang. Maka beliau berdiri dan aku pun ikut berdiri bersama Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'ad bin Ubadah. Setelah kami tiba, orang-orang menyerahkan cucu beliau, sementara nafasnya sedang bergerak di dadanya, bagaikan gibrah lama. Nabi menangis, lalu Sa'ad bertanya, apakah engkau menangis? Nabi bersabda, sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang pengasih. Lihatlah peristiwa mengagumkan dari sejarah hidup Nabi SAW pada malam-malamnya, seperti dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada salah seorang tabi'in. Pada suatu malam, beliau bersabda, "Hai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Tuhanku malam ini." Aku berkata, "Demi Allah, aku senang berada di dekatmu dan menyukai apa yang membuatmu senang." Beliau pun berwudu lalu berdiri menunaikan salat. Selanjutnya, beliau terus menangis hingga membasahi pangkuannya dan terus menangis hingga membasahi janggutnya.
kemudian terus menangis hingga membasahi lantai. Tidak lama kemudian, Bilal datang, memberitahukan waktu salat subuh sudah tiba. Begitu melihat beliau menangis, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menangis? Padahal Allah telah mengampunimu dari segala yang telah lalu dan segala yang akan datang." Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang penuh syukur? Malam ini telah turun kepadaku sebuah ayat yang membuat pembacanya celaka jika tidak memikirkannya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi." Abdullah bin Amr bin Ash menuturkan bahwa Nabi SAW suatu ketika membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 36. Lalu membaca firman lain tentang perkataan Isa alaihissalam. "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 118. Kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Ya Allah, umatku, umatku," dan menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Hai Jibril, temuilah Muhammad, Tuhanmu maha tahu, dan tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis." Jibril pun mendatangi Nabi SAW, lalu bertanya apa yang membuatnya menangis. Dan Nabi pun memberitahukan apa yang dia katakan, sedang Allah lebih tahu. Allah berfirman lagi, "Hai Jibril, temuilah Muhammad dan katakan kepadanya, kami akan membuatmu ridho terkait dengan umatmu dan tidak akan membuatmu sedih." Begitulah Nabi SAW mengajarkan umatnya bahwa tangisan itu luar biasa, bisa memadamkan api neraka. Tangis merupakan bukti kelembutan hati, juga pertanda jauhnya kekerasan hati. Itulah mengapa tangis menjadi bentuk takorub, mendekatkan diri yang paling agung yang dilakukan oleh para ahli ibadah. Cara yang paling banyak dilakukan oleh orang yang takut kepada Allah untuk menggapai kasih sayangnya. Suatu ketika, ada yang mengatakan kepada Safwan bin Mahras saat terus menangis dan mengingat-ingat kesedihannya, "Panjangnya tangis bisa mengakibatkan kebutaan." Safwan menjawab, "Maka itu adalah kesyahitan bagi mata." Dia pun terus menangis hingga benar-benar buta. Oleh karena itu, dulu banyak orang yang dipuji dan dikenal karena tangisannya. Maka dalam sejarah Islam, ada nama yang disematkan kata tangisan pada namanya. Seperti Yahya al-Baka, artinya Yahya yang banyak menangis. Juga Haisam al-Baka, atau yang banyak menangis. Safwan bin Mahras sendiri juga terkenal dengan julukan al-Baka, artinya orang yang banyak menangis. Wallahu a'lam. Pemirsa, ketika seorang muslim meninggal dunia dianjurkan agar segera dimakamkan. Tapi perlu diketahui, ada waktu-waktu terlarang untuk memakamkan jenazah seorang muslim. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat sunnah mutlak dan menguburkan jenazah kaum muslimin. Kapan waktu yang dilarang itu? Pertama, ketika matahari baru terbit hingga sudah naik ke atas. Kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga dia condong sedikit. Ketiga, ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, larangan dalam hadis ini berlaku jika dilakukan secara sengaja. Sebagaimana makruhnya mengakhirkan pelaksanaan sholat asar hingga cahaya matahari menguning tanpa halangan. Dan ini merupakan sholatnya orang munafik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, bahwa orang munafik sholatnya sangat cepat seperti mematuk 4 kali. Namun jika pemakaman di 3 waktu ini dilakukan tanpa sengaja, maka tidak apa-apa. Namun begitu, ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini berlaku sebagaimana makna tekstualnya. Artinya, hukumnya terlarang kecuali jika dalam kondisi darurat,
tanpa memandang kesengajaan. Sehingga ketika ada jenazah yang karena sebab tertentu baru bisa dimakamkan di 3 waktu tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menunggu berlalunya 3 waktu larangan itu. Oleh karena itu, ketika kita menjumpai 3 waktu itu bertepatan dengan pemakaman jenazah, hendaknya kita menundanya sampai waktu larangan itu berlalu. Selain itu, memakamkan di malam hari hendaknya dihindari, bukan karena terlarang, tapi kondisi malam memungkinkan pihak yang mengurus jenazah mengurangi hak mayit. Sahabat Jabir bin Abdillah menceritakan, suatu hari Nabi SAW berceramah. Lalu beliau menyinggung terkait salah satu sahabat yang meninggal. Kemudian dikafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dan dimakamkan malam hari. Kemudian Nabi SAW melarang keras memakamkan seseorang di malam hari setelah dia disolati, kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Memaknai hadis ini, ulama 4 mazhab menyebutnya makruh. Namun begitu, tetap saja kita boleh melakukannya di malam hari jika terpaksa atau kondisinya tidak memungkinkan kita mengurangi hak mayit. Karena sejumlah sahabat Nabi dimakamkan di malam hari. Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang, "Bolehkah memakamkan jenazah malam hari?" Jawab beliau, "Boleh. Dulu Abu Bakar dimakamkan di malam hari." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan menurut keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dimakamkan para sahabat di malam hari. Beliau menceritakan, "Saya tidak tahu proses pemakaman Rasulullah SAW hingga saya mendengar suara linggis yang digunakan untuk gali tanah di akhir malam, di malam Rabu." Hadis riwayat Ahmad. Di antara sahabat senior yang dimakamkan di malam hari, Abu Bakar, Utsman, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Fatimah radhiyallahu anhum. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam salah satu fatwanya mengkompromikan larangan dan kebolehan memakamkan jenazah di malam hari. Beliau menyatakan, terdapat hadis yang melarang memakamkan jenazah di malam hari dan ada hadis yang membolehkan. Komprominya, jika memakamkan jenazah di malam hari menyebabkan hak pengurus mayit terkurangi atau menjadi tidak sempurna, maka hukumnya makruh. Seperti tidak menemukan kafan yang mencukupi atau liang kuburnya tidak sempurna. Namun jika tidak mengurangi hak jenazah dalam proses pemakamannya, dibolehkan. Beberapa sahabat dimakamkan di malam hari. Abu Bakar dimakamkan malam hari. Demikian pula sahabat lain dimakamkan malam hari. Tidak mengapa, selama tidak mengurangi hak mayit, baik yang terkait cara memandikan, mengkafani, dan penggalian kubur. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, ada saja cara orang untuk meraih keberkahan di hari Jumat. Ya, bagi umat Islam, hari Jumat adalah hari paling utama dari semua hari dalam sepekan. Hari yang penuh berkah, hari dikabulkannya doa, dan hari terbaik dari hari-hari lainnya. Oleh karena itu, maka tak heran jika banyak orang yang memanfaatkan keagungan hari Jumat ini dengan menuai beragam kebaikan. Seperti yang dilakukan pengelola pom bensin yang berada di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. SPBU ini mengadakan promo Jumat Berkah dengan menggratiskan 10 liter BBM Pertalite khusus bagi pelanggan yang hafal surat Al-Kahfi. Nah, saya mau coba ikutan promo Jumat Berkah ini. Siapa tahu saya bisa dapat 10 liter bensin gratis. Promo ini berlaku setiap hari Jumat mulai dari pukul 1 siang hingga jam 3 sore dengan maksimal 3 orang penghafal setiap pekan. Waalaikumsalam. Ibu Mariani. Iya. Mariani. Iya. Bu, saya mau ikut yang promo Jumat Berkah itu.
Silakan isi daftar pengantinnya dulu. Salah-salah dikit nggak apa-apa ya, Bu? Apa? Nanti saya cuma kasih clue-nya aja ya. Iya. Jadi kalau saya satu ayat, nanti saya kasih clue-nya. Iya. Enggak, silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Menyetor hafalan surat Al-Kahfi terbilang cukup menantang karena surat ini bukanlah surat pendek. Terdiri dari 110 ayat. Perlu usaha lebih untuk bisa menyelesaikan surah ini. Ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Ya meskipun tadi saya sempat beberapa kali salah, tapi sama Ibu Yani dibenerin sampai saya berhasil menyelesaikan satu surat Al-Kahfi. Alhamdulillah ya, Bu. Promo Jumat Berkah ini telah diadakan sejak Agustus 2018 lalu. Sejumlah pelanggan sudah tercatat menjadi penerima BBM gratis melalui promo ini. Mulai dari pengemudi ojek hingga anak kelas 3 SD. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk mengamalkan ibadah agung, yaitu membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Mbak, aku dapat oh yang Jumat Berkah ya? Ya. Ini 10 liter ya. Dari 0 ya. Sebetulnya tujuannya sih saya hanya ingin mensosialisasikan pada masyarakat bahwa untuk malam Jumat atau hari Jumat itu kita sebaiknya membaca surat Al-Kahfi. Karena selama ini kan orang pasti taunya Yasin ya, padahal kan Al-Kahfi itu baik sekali. Tujuannya untuk supaya minimal SPBU yang kami kelola itu berkah. Kalau SPBU berkah, Kabupaten Bogor dan Indonesia menjadi berkah. Itu yang paling utama. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW memang menegaskan keutamaan surah Al-Kahfi, terutama apabila dibaca pada hari Jumat. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Itu sebabnya program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tertarik sih ya, tapi kebetulan saya memang nggak hafal Kahfi ya, jadi ya bagus aja sih kalau memang Jumat Berkah ada yang bisa baca Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'annya sih bagus gitu ya. Ya bagus-bagus aja sih selama ini membantu masyarakat. Tertarik sih, cuman saya nggak hafal surat Al-Kahfinya. Bagus-bagus, lebih baik diadakan di pom bensin seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang penghafal surat Al-Kahfi bisa dapat bensin gratis kan gitu. Beberapa tahun terakhir, program promo dengan bacaan dan hafalan Al-Quran ini memang banyak dilakukan para pelaku usaha. Selain untuk mendapatkan keberkahan dalam usahanya, juga dapat mengajak orang lain melakukan kebaikan. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang mengajak orang lain beramal baik, namun dengan iming-iming mendapatkan sesuatu? Sebenarnya hal ini dari dulu juga ada semacam yang namanya tarhib sama tarhib, ya. Tarhib itu mengiming-iming sesuatu, apa hadiah atau apa saja, apabila orang itu mampu melakukan sesuatu hal yang baik. Taruhlah seorang ayah mengatakan kalau kamu bisa melakukan ini, maka dikasih sepeda. Itu kan tarhib, iya. Terlepas daripada perbedaan pendapat, hal ini insya Allah tidak dilarang. Bahkan ini merupakan satu hal niat yang sangat baik. Niat baik yang pertama itu adalah paling tidak dia ini ingin bersedekah kepada orang-orang penghafal Quran. Ingin memuliakan penghafal Quran. Karena kalau lihat penghafal Quran ini kan dalam kenyataannya para ulama, Quran itu kan yashfa memberikan syafaat, yarfa memberikan derajat tinggi,
yanfa. Kalau yanfa itu memberikan manfaat. Berarti kalau seandainya dia gara-gara hafal Quran, karena hafal Quran dia mendapatkan diskon atau dapat apa, itulah salah satu keagungan Quran, yanfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Al-Quran Surah As-Sod ayat 29. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.